Siang, sore, untuk Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan mulai pelajaran kedua sebagai lanjutan dari pembahasannya kemarin. Sekarang kita mulai belajar mengenai kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Baik, mari kita mulai. Untuk pertama adalah noun. Noun adalah kata benda atau kata yang memberi nama benda. Contoh dari noun adalah table. Table adalah artinya meja. Tapi harap diingat bahwa table ini bisa hanya satu. Kalau lebih dari satu kita kasih s, tables. Artinya meja. Chair artinya kursi. Tapi kalau lebih daripada satu itu pakai s, chairs. Artinya kursi-kursi. Gavin itu adalah nama orang. Bukan Gavinnya orang, tetapi nama Gavinnya yang dianggap sebagai orang, sebagai benda, maaf. Widya juga dianggap sebagai benda, tapi namanya bukan Widyanya. Profesi juga itu disebutnya kata benda. Dokter misalnya, tapi kalau dokternya lebih dari satu kita kasih s, doctors. Cat atau kucing, kalau lebih dari satu kita kasih s, cats. Di samping kata benda, ada juga namanya disebutnya pronoun. Pronoun adalah yang menggantikan kata kerja, karena kita tidak mungkin selalu ngomong misalnya Gavin dan Gavin. Gavin mau kemana, melakukan apa. Tapi kita bisa ganti jadi dengan kata gantinya adalah I untuk menunjukkan kata saya. Berikutnya you adalah kamu, tapi harap diperhatikan bahwa you itu bisa berarti single atau cuma satu orang, kita bicara dengan satu orang, atau bisa juga plural atau jamak. Artinya you-nya tuh lebih daripada satu orang. Oke. Berikutnya adalah kalau misalnya we artinya kita. They artinya mereka. Berarti mereka. He adalah dia tetapi untuk laki-laki. Contohnya Gavin, kata gantinya adalah he. Widya adalah perempuan, jadi kata gantinya adalah she. Misalnya my name is Gavin, nama saya adalah Gavin. Maaf. His name is Gavin, namanya adalah Gavin. He is a student, misalnya dia adalah seorang murid laki-laki. He adalah laki-laki. Cat, it itu untuk menunjukkan benda, biasanya benda atau hewan. Contohnya cat, kita gantinya dengan it. I have a cat, saya punya seekor kucing. It is nice, kucingnya baik. Seperti itu kira-kira. Jadi pronoun adalah kata yang menggantikan kata benda. Nanti kegunaannya akan kita lihat di bagian berikutnya. Berikutnya adalah verb. Nah, ini adalah salah satu yang penting. Verb itu adalah kata kerja atau menunjukkan aktivitas. Contohnya sleep, work, study. Nah, di samping itu juga ada namanya kata kerja bantu, yaitu adalah am, is, are, atau do, does. Ini adalah kata kerja bantu. Jadi sleep, work, sleep tidur, work bekerja, study belajar, am, is, are itu adalah kata kerja bantu. Berikutnya adalah adjective, kata sifat. Sebetulnya kata sifat itu di dalam bahasa Inggris adalah kata yang menerangkan kata kerja, kata benda. Contohnya kata bendanya adalah boy. Nah, boy yang bagaimana? Anak laki-laki yang bagaimana? Oh, happy, yang senang. Nah, happy-nya ini adalah adjective, menerangkan kata benda. Berikutnya adalah angry. Angry adalah marah.
menerangkan apa? Bird-nya kata benda. Nah, angry-nya ini menerangkan kata benda. Nah, ini disebut adjektif kata sifat. Dia menerangkan kata benda. Jadi burungnya seperti gimana? Oh, burung yang pemarah. Berikutnya sad girl, arti anak perempuan yang sedih. Ini sad-nya adalah adjektif kata sifat. Red balloon, balonnya kata benda, tetapi kata yang nerangin balonnya yang warna apa? Nah, ini kata sifatnya adalah red. Balon warna merah. Berikutnya ada nice girl. Nice girl adalah kata sifat. Nice-nya menerangkan anak perempuan yang baik. Berikutnya adalah kata sifat rich. Rich artinya kaya, menerangkan orang laki-laki yang gimana? Oh, dia yang kaya. Atau tall boy, anak laki-laki yang tinggi. Nah, inilah kata sifat. Smart girl, artinya anak perempuan yang pintar. Jadi gampangnya adalah kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Happy boy, happy-nya kata sifat menerangkan anak laki-laki yang bahagia. Berikutnya, nah setelah kita mempelajari 3 macam itu, kita mulai belajar membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu harus wajib ada kata kerja. Contohnya adalah sebelumnya kalau kita nggak ada kata kerja, misalnya I happy. I-nya itu adalah kata benda atau pronoun. Happy itu adalah kata sifat yang tadi menerangkan happy yang bagaimana. Belum ada kata kerja, jadi kita harus tambahkan am. Ingat, harap diingat bahwa I kata kerjanya pasangannya adalah am. He, she, it itu pasangannya adalah is. You, they pasangannya adalah are. Contoh, they misalnya sad, mereka sedih. Sad itu adalah kata sifat, jadi belum ada kata kerja, kita masih tambahin pasangan dari they adalah are. They are sad. Berikutnya the balloon is red. Balloon adalah kata benda, red adalah kata sifat. Jadi kita butuh kata kerja, kita masih tambahin balon, kata gantinya adalah it. It ini, jadi kita tambahin is. The balloon is red. She, nice adalah kata sifat baik. Pasangan she, belum ada kata kerja, kita mesti tambahin kata kerjanya is. She is nice, baru jadi kalimat. He sad. Kurang kata kerja, ini subjek. Kata kerja mungkin kita sebut predikat. Nah, ini baru jadi kalimat. He is sad. Kita nggak boleh bilang he sad karena belum ada kata kerjanya. We are tall. Kata kerjanya adalah are. Harap diingat pasangan we kata kerjanya adalah are. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Berikutnya, apabila sudah ada kata kerja, kita tidak perlu tambahkan apa-apa lagi. Semisalnya adalah I work. Work adalah kata kerja. Jadi kita tidak perlu tambahin I am work. Karena jadi ada 2 kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Jadi tidak perlu. Jadi ini sudah kalimat. They talk, mereka berbicara. We play, kita bermain. Nah, ini play-nya kata kerja, talk kata kerja. Sedangkan, nah aturannya kalau he, she, it, nah ini ada kekecualian sedikit. Kata kerjanya biasanya diikuti tambahan s. Misalnya I work, I, we, they, kita nggak pakai s worknya. Tapi begitu kita ganti jadi he, she, it atau she, dia perempuan, kata kerjanya mesti tambahin s. She works. Demikian juga he, kita mesti tambahin s. He, I sleep, nggak usah pakai s, tetapi kalau he tambahin s. He sleeps. It juga masih tambahin, he, she, it itu harus tambahin s. Jadi cara gampangnya adalah
he, she, it itu kita tambahin s untuk kata kerjanya, sedangkan selain itu kita nggak perlu kasih kata kerja tambahan s. Contoh, he works. Tapi kalau saya, I nggak perlu pakai s, I work. Nah, ini udah ada kata kerja dan kata kerja. Oke. Berikutnya, supaya Bapak dan Ibu lebih percaya diri, maka kita akan latihan bagaimana membuat kalimat dari penjelasan di depan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa mencoba dulu untuk membuat kalimat ini. Ceritanya, dia laki-laki. Dia, tetapi laki-laki, senang. Nah, senang bahasa Inggrisnya apa? Happy. Bagaimana bikin kalimatnya? Nah, tinggal saya akan kasih sedikit contoh, misalnya dia bahagia, tapi dianya laki-laki. Jadi bagaimana katanya? He, laki-laki, happy. Nah, happy bukan kata kerja, jadi kita tambahin he is happy. Ya, begitu. Saya tinggi. Tinggi adalah tall. Mereka pandai. Pandai adalah smart. Saya bekerja. Bekerja adalah work. Kamu belajar. Belajar adalah study. Tinggi, tall. Pandai, smart. Senang, happy. Selamat berlatih. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.